Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah li anna Allah ta'ala yaqul fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermujalasah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat salam mudah-mudahan terus selalu tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan membahas kitab Tazkiyatun Nufus. Masuk pada bab baru, ya akhwalun nafsi wa muhasabatuha. Di kitab Arabnya halaman 69, kalau di terjemahnya halaman 78. An-Nafsu judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang nafsu. Ini sudah masuk kepada bagian-bagian inti, karena kitab ini adalah tazkiyatun nafas, artinya pembersihan nafsu, jiwa. Nah, kita akan membahas tentang ahwalun nafsi wa muhasabatuha, macam-macam nafsu dan bagaimana cara muhasabahnya. Ya. Ittafaqas salikuna ilallahi ala khutilafi turuqihim wa tabayyuni sulukihim ala anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusul ila rabbi. Para ahli suluk, orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu sepakat atas perbedaan-perbedaan metodologi dan cara di dalam melawan nafsu. Namun yang harus diketahui dengan pasti, sesungguhnya nafsu itu qati'atun, pemutus, penghalang, perintang, bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabbi, antara hati dan wusul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia itu kan memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah itu bisa mendatangkan rasa nikmat, rasa bahagia, rasa senang, rasa tentram, jika kemudian nafsu itu tunduk kepada diri kita, mau melaksanakan ibadah dengan baik. Tetapi kebanyakan orang itu ketika melaksanakan ibadah itu terpaksa pun ya masih sulit untuk diajak berangkat. Contoh, pas waktu kita melaksanakan sholat, datang waktu sholat, bagi orang-orang yang dia sudah bisa mengendalikan nafsu, menjadikan nafsu sebagai tahanannya, bisa menguasainya, maka hadir untuk melaksanakan sholat, mengikuti perintah Allah itu menjadi mudah.
Karena nafsu tidak membebani dirinya. Karena nafsu tidak menguasai jiwanya. Mudah, enteng. Kalaupun di awal dia terpaksa, ketika dia sudah melangkah, dia sudah merasakan bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Nafsu itu selalu mengajak dan melawan terhadap perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah. Kira-kira ibu ketika mau datang ke majelis taklim di sini seneng, gembira, atau berat banget, atau sedeng-sedeng, atau bahkan ya kalau nggak diajak sama temennya nggak berangkat. Kira-kira yang mana ibu itu tipologinya? Hah? Senang? Serius? Allah ya Karim. Ahlu surga semuanya kalau senang semuanya nih. Ya. Orang yang senang sama ta'lim, ya, itu ahlu surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun orangnya yang menapaki jalan, berjalan menuju ta'lim, menuju ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kalau ada orang kok seneng gampang menuju pengajian, berarti memang dia seneng masuk surga. Lah kalau ibu tadi bilang senang, gembira, berarti ibu itu sedang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan menjadi ahlu surga insyaallah. Sama juga kita belajar ngaji, ya, belajar Quran. Kadang orang merasa gini, saya kok bosen gitu kan. Ya bosen itu dari nafsu. Bosen itu dari nafsu. Manusia itu memang pembosan orangnya kok, serius. Coba kalau nggak percaya ibu, kalau makan lauknya tempe terus bosen nggak kira-kira? Setiap pagi nasi uduk terus bosen apa tidak kira-kira? Bosen. Ya bosen. Semua orang itu, manusia itu memiliki sifat bosen. Wong sudah di surga saja bosen. Kalau surganya bukan surga yang nanti kita tempati. Kalau kita nanti tempati, surganya tidak membosankan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kok. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Kata la yabghuna 'anha hiwala, mereka tidak ingin pindah, itu menunjukkan kalau surga yang hendak kita tempati itu tidak membosankan. Ya. Pernah nggak ibu dengar kisah orang Bani Israel yang diberikan makanan dari surga, tapi mereka bosan? Pernah nggak? Ketika kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam, mereka diajak untuk pindah dari Mesir ke Palestina, ke Syam. Mereka di dalam perjalanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan namanya al-manna wassalwa. Itu konon ada mengatakan makanan manna wassalwa itu adalah madu dan daging puyuh. Ya, makanan itu tidak usah dimasak, langsung datang tinggal mereka makan. Tapi mereka bosen. Mereka bosen protes sama Nabi Musa. Musa, minta dong kepada Tuhanmu. Ya, kami sudah bosen hanya makanan itu mulu, itu mulu. Padahal makanan surga, apalagi makanan produk kita sendiri. Yang kadang kelebihan garam, kurang garam, ya, kemanisan seperti itu. Itu makanan surga mereka bosan, bahkan minta untuk diberikan makanan-makanan variatif, ya. Seperti apa? Kisah, fum, adas, basol, ya, mentimun, kacang, ya, adas, bawang. Malah mereka suka itu dibanding dengan makanan-makanan surga. Jadi manusia itu memang pembosan. Makanya ketika kemudian diajak ngaji, itu rata-rata suka bosen. Penyakit manusia itu bosen. Nah, kalau orang bosen itu berarti kendor imannya. Dia dalam posisi menukik imannya. Manusia itu imannya kan, orang mukmin itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kadang bertambah naik, kadang berkurang. Kalau bertambah semangatnya luar biasa, kalau berkurang terjun bebas, ya seperti itu. Tapi satu obatnya, Bu, Pak, satu obatnya. Ingat mati, itu obatnya. Ibu misalnya mau futur, ya Allah ya Rabbi, kok berat banget masa mau ngaji, ya Allah. Ingat mati, kalau saya mati bagaimana ya? Kalau ibu misalnya belum pinter baca Quran, ngaji kan kadang-kadang bosenin toh, apalagi kalau pas baca salah mulu, aduh.
Ya, bosen kenapa? Ngajinya dibenerin mulu, salah malu misalnya. Lah, lebih malu lagi nanti kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Bu, umur ibu berapa?" "Bu Siti, umurmu berapa, Bu Siti?" Ya. "Saya meninggal usia 70 tahun ya Allah." Belum bisa baca Quran, belum bisa. Malu kita, umur kita sepanjang itu buat apa? Nah, makanya ketika kita ingat itu, ya Allah, saya kok males ya Allah, saya kok kendor ya Allah, bismillah, saya ikhtiar berangkat untuk belajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa saya. Begitu caranya. Nafsu itu harus dilawan, ya, karena dia merupakan penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara hati kita, ya, manusia itu kan bisanya wusul toh, sampai kepada Allah. Hati yang jernih itu bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ibadah merasa nikmat, saat sholat merasa nikmat, saat sedekah merasa nikmat, itu namanya hatinya wusul kepada Allah. Yang bisa menghalangi itu cuma nafsu. Makanya begitu mau datang Ramadan, sudah Sa'ban, ada yang ya Allah, sudah mau puasa lagi, udah kebayang nggak bisa makan es cendol Purworejo, udah kebayang nggak bisa menikmati nasi uduk di pagi hari. Kalau nasi uduk dimakan malam hari nggak enak, mules kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita serius yang semacam ini yang kemudian menjadikan kita berat apa? Nafsunya itu. Makanya nafsu harus di-manage begitu. Wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa la yusilu ilaihi illa ba'da imatatiha wa tarkiha bi mukhalafatiha wa dzufri biha. Sesungguhnya tidak akan pernah masuk ke dalam hati subhanahu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang di dalam hatinya itu ada nafsu, ya, nafsu itu menghalanginya, maka Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Gersang hatinya, dibacakan Quran enggak bergeming, dibacakan hadis enggak bikin dia menangis, ya, membaca sholawat sekedar lewat, ya, hanya sekedar untuk membuat nyaman telinga kita, didendangkan dengan irama-irama yang mendayu, tapi tidak pernah menyentuh hatinya. Kenapa? Karena hatinya nafsu. Nafsu itu banyak, bukan hanya nafsu makan, nafsu duniawi, nafsu keterkenalan, nafsu-nafsu yang lain. Orang misalnya baca Quran, motivasinya kok karena nafsu, dia tidak akan pernah lewat tenggorokan. Itu yang dimaksud oleh perkataan Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan bahwa ada kaum, ya, yang mereka itu membaca Quran tapi tidak melewati kerongkongannya saja, ya, alladzina yaqra'ul Quran la yujawizu taraqiyahum, yaitu mereka orang-orang yang membaca Quran tetapi Quran tidak pernah lewat dari tenggorokannya, dari kerongkongannya saja. Kenapa? Karena Quran hanya diucapkan sekedar penghibur telinga. Apa bedanya kemudian kalau begitu dengan alatul malahi, seruling-seruling? Maka Allah Subhanahu wa taala pernah mengecam banyak orang, ya, yang menjadikan Quran sebagai mazamir, sebagai seruling-serulingnya, sebagai hiasan telinga, sebagai penghibur telinga semata, tetapi tidak dijadikan sebagai hidayah yang menerangi hati. Ya, nafsunya itu tadi. Nah, ini yang kemudian nanti kita manage. Kita bareng-bareng belajar bagaimana supaya nafsu ini bisa dikalahkan. Maka di sini katakan la yusilu ilaihi, tidak akan ada seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa ba'da imatatiha, kecuali setelah dia mematikan nafsunya, wa tarkiha bi mukhalafatiha, dan meninggalkan si nafsu tersebut dengan cara mukhalafah, menentang keinginan nafsu. Kira-kira gini, kita bicara gini, Bu. Ibu ini, kalau ini siang ini nih, lagi pengen makan banget jengkol, diturutin atau dilawan kira-kira? Turutin, mau duit ada ngapain? Ya, itu namanya kita tidak berani atau tidak mau untuk melawan nafsu kita. Itu dalam konteks makanan yang boleh loh ya, ini boleh. Nafsu itu harus dilawan, dilatih.
Makanya orang-orang zaman dahulu seperti Ma'ruf Al-Karhi misalnya, diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'i Ulumuddin. Beliau itu pernah suatu hari pengen makan banget kaki kambing. Kan sop kaki kambing itu kan enak sekali toh. Oh, pengen banget, udah bertahun-tahun nggak makan. Nafsunya ditahan, aduh berat sekali ini nahannya. Akhirnya beliau pergi ke penjual sop kaki kambing, beli, kemudian dibawa pergi. Ketika sampai di luar, sudah jauh dari penjualnya, sopnya dikeluarkan, dicium. Allah ya Karim, Allah ya Karim. Kemudian dia ngomong, puas kan kamu nafsu? Sudah puas? Nah sekarang dibungkus lagi sopnya, dihadiahkan kepada fakir miskin. Itu ngelawan nafsu. Kalau kita kan nggak pengen makan sop kaki kambing malah nambah 3 kali, ya. Pengen makan sop buntut iga bakar nambahnya 3 kali. Kenapa? Kita memang biasa memperturutkan nafsu. Sulit bu, jamu itu sulit, jaga mulut itu sulit, ya. Orang itu, ini apalagi kalau malam-malam bangun, aduh. Makan apa kok tiba-tiba lapar, pengen makan, pengen ngemil, padahal udah di-warning sama dokter jangan makan malam-malam, nanti timbul obesitas, penyakit ini, Allah udahlah mati terserah Allah untuk makan, ya. Giliran nurutin nafsu, pasrahnya, tawakalnya luar biasa, mati urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsu. Lah, nafsu yang lain, ini nafsu perkara makanan ya. Ini nafsu yang lain, nafsu pengen berbuat maksiat, karena sebenarnya nafsu itu innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan pada perbuatan buruk. Ya, ini kita bisa nggak memanage? Contoh nih, ibu ada pengajian Quran misalnya. Nah, ibu badannya tiba-tiba merasa nafsu itu begitu biasanya. Aduh, kok pegel-pegel semuanya. Aduh, males banget ya Allah. Nafsu itu. Kalau ibu kemudian nggak ngaji Quran pun belum tentu bisa tidur enak. Kadang malah sibuk, ya. Nafsu yang semacam ini dilawan. Kenapa? Karena bagi orang yang belum bisa ngaji Quran, bagi orang yang belum bisa ngaji tajwid, itu kan dianjurkan untuk belajarnya. Bagi orang yang belum bisa ngaji fikih, apalagi belum bisa nggak pernah ngaji akhlak seperti kitab Tazkiyatun Nufus seperti ini misalnya, itu kan fardu ain. Lawan nafsunya, mukhalafah, tinggalkan nafsunya, acuhkan nafsunya, tetap berangkat. Nanti juga nafsunya ikut sendiri kok. Jangan diturutin. Kalau diturutin keinginan nafsu terus-terusan, nafsu akan berkembang besar sehingga sulit untuk dicabut, bu, dilawan. Itu serius. Ya, coba dipahami ini. Oke. Wadhufri biha, dan bisa mengekang nafsu tersebut. Fa innan nasa ala qismain. Sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 2 kelompok di dalam menghadapi nafsu. Manusia itu dibagi menjadi 2 kelompok di dalam menghadapi nafsu. Ibu termasuk kelompok mana? Ya kita lihat bareng-bareng. Yang pertama, kismin zafarat bihi nafsuhu wa malakathu wa ahlakathu. Satu kelompok, satu bagian, dia dikendalikan nafsu, nafsu mengendalikan dirinya, nafsu memilikinya, menguasainya, lalu nafsu membinasakannya. Jadi ada orang yang dia itu dirinya dikuasai nafsu, keserakahan terhadap dunia, ya, sampai dia sudah punya harta banyak, sudah punya miliaran, tetap saja pengennya dapat proyek ini, proyek itu, nelpon sana, nelpon situ supaya dikasih fee, ya. Dia gelap mata, dikira kemudian nggak akan pernah ketahuan, ternyata ketahuan, ahlakathu, lalu dia binasa karena nafsunya, dimiskinkan oleh negara, ditangkap sama KPK, dipermalukan depan publik, habis dia nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena dia memperturutkan nafsunya tadi. Orang yang dikuasai nafsu, nafsu jabatan, nafsu ketenaran. Sekarang itu masanya adalah masa orang pada gila ketenaran, ya. Apalagi semenjak dibuka fitur Facebook Pro. Tahu Facebook Pro, Bu? Nggak tahu ya, Bu? Tahu TikTok? Sering siaran langsung, ya. Ibu lihat di TikTok yang siaran langsung, mohon maaf,
Kadang banyak sekali perempuan-perempuan sudah hilang malunya. Dia joget engglek begitu. Bikin video-video nggak jelas. Itu serius. Supaya dapat saweran, ya, supaya dapat uang banyak. Kalau di Facebook Pro orang-orang sudah tidak punya malu lagi. Ya, dia kadang-kadang bikin video konten yang menyesatkan, ngaplokin suami tiba-tiba digaplok meskipun konten tidak layak dan tidak patut. Ya, hilang marwahnya, hilang harga dirinya hanya gara-gara pengen dapat uang dari Facebook. Itu serius. Kenapa? Ya tadi dia dikuasai oleh nafsu, namanya nafsu ketenaran. Tolabul jah, dia mencari kedudukan, wariyasah, pengen jadi pemimpin dengan berbagai macam cara, akhirnya nyogok kanan, nyogok kiri. Itu karena dikuasai nafsu. Nah, tipologi yang seperti ini banyak. Dirinya dikuasai nafsu, ya, dikendalikan nafsu, akhirnya nafsu akan menjerumuskan dia dalam kehinaan, dalam kerusakan. Dia dirusak sendiri oleh si nafsu tersebut. Kemudian wasara tau'an laha tahta awamiriha, maka jadilah dia taat di bawah perintah-perintah nafsu. Makanya ada sebuah makalah di dalam kitab Zubat, tuba liman kana akluhu amiron wa hawa'uhu yakunu asiron. Ya, beruntunglah bagi orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tahanannya. Dia akan dibawa, hawa nafsunya itu akan dipaksa untuk ikut kemauan dia. Ketika akal jadi pemimpin, ya, ibu pengen ngaji saja, nafsunya nanti akan ikut ngaji. Ibu misalnya bangun malam sholat saja, nanti nafsunya akan ikut sholat. Itu jika nafsunya sudah menjadi tahanan. Tetapi celaka, ya, bagi orang yang akluhu asiron wa hawa'uhu yakunu amiron. Celaka bagi orang yang akalnya menjadi tawanan sementara hawa nafsunya menjadi pemimpin. Itu modelnya, seperti yang disebutkan dalam tipologi pertama. Orang tersebut akan taat memenuhi, melaksanakan perintah-perintah si nafsu. Ya, apapun perintahnya akan dipenuhi. Kemarin kita pernah membahas, kalau saya tidak keliru di majelis ini, saya pernah membahas, Bu, kalau syaitan laknatullah alaih pengen menggoda kita itu, ya, misalnya contoh ada seseorang ketemu dengan orang lain, pandangan pertama itu panah beracun, ya, begitu kena panah tersebut, orang yang dalam pandangan pertama itu akan dihiasi oleh syaitan dengan tampang penampilan yang indah, cantik pokoknya sekali. Akhirnya kemudian dia tidak bisa tidur, kelibak sana, kelibak sini, ya. Kemudian terfikir-fikir, akhirnya kemudian pengen mencari mana WhatsApp-nya, langsung kemudian dicari WhatsApp-nya kemana saja, dan itulah nanti syaitan akan menjerumuskan dia. Itu serius. Itu yang harus dihindari. Baik. Wa kismin, dan satu bagian lagi, zafaru binufusihim wa qaharuha. Orang ini bisa mengendalikan nafsunya dan bisa memaksa nafsunya. Setiap manusia itu punya nafsu. Tidak mungkin tidak. Kita bukan malaikat. Kita tidak mungkin bisa menghapuskan nafsu dalam jiwa kita. Nggak mungkin. Kita pasti pengen makan enak, itu pasti pengen. Nggak ada yang enggak. Kita pasti pengen duit banyak, juga pasti pengen. Nggak ada yang enggak. Tapi dia mampu mengendalikan nafsunya. Ya, nggak setiap ada duit banyak, wah rizki nih, dapat amplop dari caleg aja rizki anak solehah, ada. Wah ini rizki anak soleh, rizki anak solehah, padahal suap misalnya, ya. Kenapa ya? Karena tadi kemaruk kita terhadap harta itu namanya nafsu duniawi. Ini yang harus dilawan. Nafsu itu harus dilawan, dipaksa untuk tunduk. Makanya ketika kita puasa, itu kita berlatih untuk menahan nafsu. Bisa nggak kira-kira? Bisa Ustadz. Ya, siang harinya, malam harinya nggak bisa sama sekali. Malam harinya itu Masya Allah, begitu Allahu Akbar, nafsunya lompat semuanya. Makanan apa saja dimasukkan ke dalam perut, ya.
Yang salah siapa? Nomor satu, ibunya bikin masakan sebanyak-banyaknya. Di meja itu ada teh anget, ada sop duren, ada kolak, ya. Kemudian di situ gorengan, ada tahu goreng, tempe goreng, ada bakwan, lauknya ada ayam, ada penuh meja itu. Yang salah perempuannya, ibu-ibu ini. Akhirnya kami kaum laki-laki terpaksa makan. Ya, terpaksa makannya dengan baca alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya pernah lihat dan ada jamaah bu, sholat maghrib itu ketika rukuk muntah di masjid, di karpet masjid. Pas rukuk, saya membayangkan ini kenapa? Ini mungkin makanan sudah sampai tenggorokan, jadi begitu nungsep begitu langsung muntah, banyak lagi. Ini harus kemudian kita lawan, dilawan. Ya, makanya Nabi menganjurkan kepada kita ketika buka cukup makan apa? Kurma berapa biji? 3. Kalau 3 kurang kenyang berapa biji? 5. Kalau kurang kenyang berapa lagi biji? 7. Setelah kurma ibu makan nasi enggak? Setelah makan kurma selesai ibu makan nasi tidak? Maghrib, terus habis itu habis maghrib makan nasi. Itu salahnya ibu, makanya begitu Ramadan lepas darah tinggi naik, gula darah naik, kolesterol naik. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma itu pengganti nasi. Nabi tidak pernah makan nasi. Penggantinya ya memang Nabi itu makannya kurma saja. Kurma 3, kurma 7 cukup. Itu bukannya Nabi pakai air putih. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib, sholat isya-nya tarawih, nggak makan lagi. Memang begitu. Kurma itu kandungan gulanya itu cukup setara dengan nasi 1 piring. Apalagi sampai tapi berapa 7 butir ya. Kurma yang gede-gede namanya apa? Mejol. Ya mejol kan? Mejol gede-gede 7 itu kan kenyang banget. Lah kata ibu belum makan nasi, nasinya 1 piring lagi. Habis itu habis sholat tarawih makan gorengan lagi. Ya, ini yang kemudian salah. Ya alhamdulillah sih ngikutin sunnah. Sunnahnya apa? Kalau buka makan kurma sampai 5 kali. Tapi ibu masih makan nasi. Itu yang kemudian tubuh kita itu menjadi banyak unsur-unsur atau apa namanya makanan-makanan yang tidak diperlukan, numpuk akhirnya. Nah ini coba diatur nafsunya. Kalau ngurutin nafsu mah pengen sikat semuanya, serius. Nurutin nafsu, diatur nafsunya ya Allah. Ya, ketika minum kan pakai yang anget-anget tuh, alhamdulillah ya Allah, cukup. Ya, selesai. Nggak ada kurma nggak apa-apa, boleh makan nasi boleh. Ya, udah makan nasi aja. Ya. Setelah itu kemudian melaksanakan sholat, tundukkan nafsunya. Jangan kemudian udah sholat dari tadi masih aja gorengan. Sampai belum puas-puas seperti itu. Oke. Jadi kelompok kedua ini orang yang bisa mengendalikan nafsu dan bisa memaksa nafsu, fasarat tau'an lahum munqadatan li awamirihim, maka jadilah nafsu itu taat kepada mereka dan mengikuti perintah tuannya. Makanya ketika diajak bangun malam, bangun dia si nafsu, sholat, bukan hanya pipis doang. Ya, setelah itu diajak untuk berangkat baca Quran, berangkat baca Quran. Kemudian ketika diajak untuk ngaji, ngaji. Nafsunya menjadi ikut kepada tuannya. Bukan gua gak punya nafsu, punya. Kita semuanya bu, ketika mau sholat malam itu pasti berat kok. Itu nafsu mencoba menghalangi. Ya, ketika bangun jam 3 ya Allah kecepatan, masya Allah. Duduknya lama banget sambil goyang-goyangi kaki, apalagi udah nenek-nenek apa kakek-kakek gitu lah. Ya, goyang-goyangi kakinya lama banget sambil diurut-urut, agak kesemutan dikit. Ya. Kalau anak muda kan bisa langsung segera bangun anak muda, tapi jarang anak muda bangun malam, jarang. Ya. Karena semakin muda itu semakin kayak kebu. Ya, kalau bangun susah dibangunin aja susah. Kalau semakin tua itu gampang bangun sendiri. Salah satu tanda bahwa ibu sudah harus merasa tua itu kalau tidurnya sering terbangun. Ya. Begitu. Dan nafsu pasti tidak akan pernah ridho. Nah, ketika kita paksa nafsu kita ikut, kita langkahkan kaki kita menuju kamar mandi, kita ambil air wudhu, ya, kemudian kita gelar sedah kita takbir Allahu Akbar, itu nafsu sudah mulai tunduk di situ kepada kita. Dan itu harus diulang-ulang.
Jangan sekali doang. Sholat tahajud kok sekali dalam 1 minggu ya, itu namanya kebangetan. Waalaikumsalam. Oke. Wa qala ba'dul arifin, berkatalah sebagian ahli ma'rifat, intaha safaru talibin ila dhafri bi anfusihim. Ya, sampai perjalanan para pencari ilmu ya kepada kemampuan di dalam menahan nafsunya. Jadi kita itu kan tolabil ilmi, ibu tolabil ilmi mencari ilmu, saya juga tolabil ilmi. Rihlah kita di dalam perjalanan mencari ilmu itu sampai di pajak ujung kesuksesan ketika kita bisa menahan nafsu. Maka ketika seseorang memiliki ilmu, belajar ngaji sudah bisa, kemampuan dia harus bisa menahan nafsunya. Nafsu apa saja. Jangan sampai ketika selesai ngaji ternyata masih maruk rakus terhadap urusan dunia, berarti ngaji kita gagal, kata Ba'dul Arifin ini. Faman dhafara bi nafsi aflaha wa anjaha. Siapapun orangnya yang bisa mengendalikan nafsunya maka dia beruntung dan sukses. Kalau bisa mengendalikan nafsunya, mengendalikan keinginannya, maka dia termasuk orang yang beruntung dan sukses. Waman dhafarat bihi nafsuhu ya khasara wa halaka. Siapapun orangnya yang justru nafsunya mengendalikan dirinya, maka dia rugi dan celaka. Ya, ini pentingnya ngaji tazkiyatun nufus. Ya, ada 3 ilmu yang kita harus pelajari dan harus kuasai, Bu. Berulang kali saya katakan, yang pertama ilmu tauhid atau akidah. Itu untuk memperkuat keimanan. Yang kedua ilmu fikih. Itu adalah untuk meluruskan ibadah kita, untuk menuntun ibadah kita seperti sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu dituntun oleh ilmu fikih. Yang ketiga ilmu tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas. Itu adalah untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai macam kotoran, untuk menjadikan jiwa kita ini ketika ibadah bisa ikhlas, bisa tawakal, ridha, sabar dan sebagainya. Kita keluarkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalamnya. Itu tujuannya. Nah, supaya ketika kita ibadah ya alurnya itu imannya benar, lurus, tauhid fikihnya benar, lurus, hatinya hanya karena Allah, bukan karena pengen dipuji. Kalau masih ada keinginan pengen dipuji, berarti nafsunya sudah masuk. Nafsu untuk tolabul jah, tolabul riyasah, tolabul madah dan sebagainya. Pengen pangkat, pengen kedudukan, pengen dipuji, itu nafsu semuanya. Nah, tolabil ilmi ini harus komplit. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan nafsu kita. Bukan kok membuang nafsu sama sekali, tidak bisa. Nafsu itu nggak bisa dibuang. Ya. Tapi kita kendalikan, sebaik-baiknya kita arahkan. Nafsu makan boleh nggak? Boleh. Diarahkan makan kepada yang halal lagi thayyib. Kan perintah Qur'annya, kita disuruh makan perkara yang halal dan thayyib. Thayyib itu kalau dalam tafsir klasik disebut ladzid, enak. Tetapi para ulama kontemporer itu mengartikan kata thayyib itu yang bergizi dan dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Boleh nggak kita makan asin? Boleh, jangan berlebihan. Makan micin boleh nggak? Boleh, jangan berlebihan. Ya, bukan saya termasuk yang suka micin, tapi yang jangan berlebihan. Kalau berlebihan oleng kepala. Ya, kalau ada orang masak tanpa micin tuh nggak enak rasanya. Kenapa? Ya ibu saya dulu kalau masak pakai micin, dari kecil sampai micin, akhirnya kemudian otaknya terintal micin. Ya, kalau ada orang generasi micin ya saya ini. Ya. Kalau saya misalnya lagi di rumah pengen masak sendiri begitu, masak ya harus ada micin itu, meskipun tidak banyak. Seperti itu. Jadi thayyibah itu bukan hanya lezat, bukan hanya lezat, bukan hanya enak, tetapi juga harus bergizi. Makan itu, makanya Quran mengatakan bukan hanya halal, bukan hanya ini yang kita makan halal, bergizi tidak, baik untuk tubuh tidak. Saya tanya Bu, rumput itu halal apa haram? Rumput halal. Daun jambu halal apa haram? Kalau dibuat sayur enak nggak? Sayur dan daun jambu cair, daun jambu air misalnya, enak nggak? Enak Bu. Saya pernah malah itu. Ya. Jadi banyak perkara-perkara halal tapi tidak thayyib. Itu tidak boleh dimakan. Ya.
Meskipun hal nasi basi ya, nasi basi itu nasi yang sudah basi itu halal tapi tidak thayyib, jangan dimakan. Roti yang udah jamuran misalnya itu bagus halal tetapi tidak thayyib, jangan dimakan yang semacam itu. Jadi kita diperintahkan untuk makan yang halal lagi baik. Tadi Allah, lalu qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun mereka orang-orang yang tagha itu jahat, zalim, ya, memperturutkan hawa nafsu, wa atharul hayatad dunya, dan dia memilih kehidupan dunia. Ciri-ciri orang yang tagha, orang yang menurutkan nafsu, orang yang jahat, orang yang zalim, dia itu athara hayatad dunya, memilih kehidupan dunia dibanding dengan akhirat. Itu bedanya kita dengan orang-orang yang berpikir materialis, atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan, atau orang-orang yang tidak percaya akhirat. Orang muslim, mukmin, ya, orientasinya itu akhirat. Maka selalu dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairum minal ula, ya. Kenapa? Karena memang akhirat itu orientasi tujuan hidup kita yang hakiki. Dunia itu wasilah. Wasilah itu sarana untuk menggapai kehidupan akhirat. Begitu. Makanya kalau ada orang kemudian dibalik orientasinya dia atharul hayatad dunya wa atharul hayatad dunya, dia mendahulukan kehidupan akhirat, kehidupan dunia, memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka dia akan melakukan apa saja cara supaya dia berhasil di dalam dunia ini. Mau nyogok kayak, mau korupsi kayak, mau apapun, yang penting jadi duit. Ya gitu. Mau menjual moral kayak menjual kehormatan, yang penting jadi duit. Adi, serius. Ya. Orang-orang itu kalau sudah pada siaran langsung kalau pengen dapat saweran yang banyak itu pada buka auratnya. Wajah sih nomor sekian karena ada filter. Ya, orang usia 60 tahun kalau difilter juga bisa dari 30 tahun umurnya. Kenceng semuanya, oh ada filter. Nanti kemudian banyak yang nyawer, langsung kemudian jadi duit. Itu serius kok. Nah kalau kemudian orientasinya dunia, ya dia akan memperturutkan nafsunya. Yang penting kan saya bisa punya uang, gitu. Itu orang yang tagha, orang yang melampaui batas, orang yang jahat. Kalau itu dilakukan, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempatnya. Ya, dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapapun orang yang takut, ya, dengan tingginya kedudukan Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian ini imannya kuat. Kenapa? Karena ya orang yang takut kepada Allah itu orang yang yakin Allah ada, orang yang yakin akhirat ada, orang yang yakin surga ada, neraka ada. Maka dia akan khafa maqama rabbih, dia takut terhadap kedudukan tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsu dari hawa. Hawa itu mailun nafsi ala khilafi syar'i, condongnya nafsu untuk selalu menentang syariat, itu hawa. Kalau ada orang pengen minum khamr, itu berarti hawa. Ada orang pengen gak sholat, itu ada hawa. Jadi hawa itu condongnya nafsu untuk selalu menentang syariat. Nah kalau ada orang takut kepada Allah, lalu menahan nafsunya supaya tidak menentang syariat, meskipun kata orang daging babi itu lebih gurih daripada daging kambing, orang tidak tertarik sama sekali. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kuat. Tapi kalau yang benar nyobain satu, ya itu berarti dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surga. Ya, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsu tad'u ila tughyan. Nafsu itu mengajak kepada perbuatan jahat, perbuatan maksiat. Wa itsaril hayatid dunya, dan memilih kehidupan dunia. Itu nafsu. Saya kasih contoh, misalnya
Hari ini ada jadwal pengajian, tapi di sisi lain ada yang ngajakin makan. Kira-kira ngaji apa ikut yang ngajakin makan? Yang ngajakin makan berarti masih mendahulukan kehidupan dunia dari akhirat. Yang ngaji itu yang bagus beneran, tapi itu tadi ngomong ngajinya terpaksa apa enggak juga saya nggak tahu. Iya, ikhlas ya ngomongnya ya, seperti itu. Ya, itu serius. Isarul hayati dunia itu contohnya begitu. Ya, kita mau melaksanakan sholat, tiba-tiba ada orang nawarin ketemuan untuk bahas masalah proyek. Wah, sholatnya ntar saja, itu berarti termasuk isarul hayati dunia. Berat Bu, memang seperti itu. Kemudian warabbu yad'u abadahu ila khaufihi, ya, wa nafyin nafsi anil hawa. Sementara Allah mengajak hambanya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan nafsu dari hawa, dari condong kepada sesuatu yang menentang syariat. Wal qalbu bainad da'iyaini, sementara hati kita itu berdiri di antara dua jalan, dua simpangan, dua orang yang mengajak. Yang pertama nafsu, yang satu adalah Allah. Allah dan nafsu. Nafsu mengajak pada perbuatan jahat dan untuk memilih kehidupan dunia, sementara Allah mengajak supaya kita takut kepadanya. Kepada siapakah hati kita akan berlabuh? Ya, itu. Yamilu ila hada da'i marratan. Nafsu akan condong kepada pengundangnya yang sebelah sini sesekali, wa ila hadza maratan, dan kepada sebelah sini sesekali juga. Kadang-kadang nafsu akan condong ke sana, akan condong ke situ. Itu serius. Wa hadza maudhi'ul mihnah wal ibtila, dan itu adalah tempat ujian. Diuji kita, ikut nafsu atau ikut Allah. Ibu kira-kira pengen diuji apa tidak? Bener. Ya, nanti ujiannya itu gini Pak Ferry. Coba sekali diundang pengajian tapi nggak dapat sembako. Pada datang apa enggak kira-kira? Nah, kalau masih pada datang, wah udah jadi ngajinya ini udah top. Tapi kalau yang datang cuma 3-4 orang berarti yang lain gagal di dalam mengendalikan nafsu. Masih isarul hayati dunya. Begitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada muskil pertanyaan silahkan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terputus-putus Ibu. Suaranya terputus-putus. Itu biasanya kalau satu kelompok kaku, nanti acara itu responnya ini, nanti acara ini responnya ini. Jadi itu kita kadang-kadang susah. Kalau tidak mengikuti berarti kita tidak. Ya, baik. Kalau kita ikuti, kalau saya hanya untuk satu kali itu warna baju ini, nanti cara lagi bajunya ini lagi. Kalau saya itu kan nafsu. Betul. Kalau benar itu kalau baik. Kalau kondisinya begitu itu kan kaitannya dengan seragam ya. Misalnya ada kegiatan A, biasanya ibu-ibu majelis taklim itu seragamnya banyak. Seragam Rabu, Kamis, Jumat, macam-macam seragam. Oh nanti kita itu seragam dan sebagainya. Kalau kondisinya begitu dan kita memang berkomunitas dan bagusnya pakai seragam, yang kita lakukan adalah menata hati. Kalau mau sebelum dipakai menata hati, jangan sampai kemudian ada rasa ujub, sombong dan sebagainya. Wah saya kan Aisyah ya, ini buktinya seragamnya Aisyah gitu kan. Oh yang itu bukan Aisyah, itu namanya dia sudah merasa bahwa ada rasa ujub. Itu ditata aja. Saya pakai seragam ini kan karena mengikuti instruksi organisasi. Udah pakai seragam aja. Toh sama dengan yang lain, kedudukan saya dengan dia tidak ada bedanya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bagus, sudah. Jadi kalau pakai baju apapun nggak mesti harus seragam. Kalau dia merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih bagus, lebih kaya gara-gara pakai bajunya, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam penyakit hati. Tata hati dulu. Sebenarnya gini loh Bu,
Ibu pakai baju apapun, harga berapapun, itu nggak akan tahu kecuali memang orang yang hobi fashion. Ya, ibu pakai baju yang harganya cuma 20.000 sekalipun atau 100.000 dapat 3, nggak ada bedanya dengan yang pakai baju 501, itu nggak ada. Ya, kecuali orang yang ahli fashion, apalagi tasnya. Tas itu ada yang branded, ada yang enggak, dicenteng-tenteng ke sono kemari seperti itu. Nah, boleh nggak kita pakai tas yang branding, Ustadz? Saya mampu, silahkan. Yang penting tata hatinya. Tujuannya hanya sekedar untuk ngantongin perkara-perkara yang dibutuhkan. Jangan kemudian ingin pamer status sosialnya, itu penyakit hati lagi. Itu yang ditundukkan tuh begitu. Maka di dalam konteks tazkiyatun nufus, artinya adalah bagaimana kita bisa memanage nafsu tadi. Ya, memanage nafsu, memanage hati, memanage keinginan. Kita misalnya, saya pengen berangkat, ya, pergi, pakai sepatu yang bagus, pakai dasi yang bagus, pakai jas yang bagus. Tapi tujuannya hanya pengen, ya, supaya kita itu ketika berbicara di hadapan publik, orang lebih fokus kepada kita. Silahkan. Tetapi kalau tujuannya pengen menunjukkan status sosial, jangan. Berbahaya apapun, bahkan gelar-gelar pendidikan mau S2, S3 dan sebagainya, kalau ketika itu diterapkan pengen disebut untuk menunjukkan status kelasnya, itu termasuk ujub. Itu yang harus kemudian ditata dulu. Bukan apakah nggak boleh Ustadz, misalnya kita menulis gelar kita, boleh, tapi hatinya harus beres dulu. Jangan merasa kalau kita memiliki gelar tinggi lalu lebih hebat, lebih pintar, lebih soleh dibanding orang yang tidak punya gelar. Nah, itu masalahnya nanti. Ya kayak tadi baju, silahkan ibu ganti-ganti baju misalnya. Saya nggak nyaman, kenapa? Nanti dikira pamer. Dikira itu nggak masalah, Bu. Dikira orang pamer itu nggak masalah. Yang penting hati ibu jangan merasa pamer gitu. Wah, nanti dikira. Kalau anggapan orang mah nggak masalah. Nggak menjadikan kita dosa kok anggapan orang. Ya, seperti itu. Kalau organisasi itu sudah paham, enggak, kita misalnya ada kelompok kecil ini, nanti kalau makan di sana sosialita gitu ya, dress code misalnya. Ya, dress code ini, kalau kita tidak datang, kita berapa anggota itu? Padahal jadi ini berat kita. Apalagi kalau kita tidak suka warna. Dakwah aja, Bu. Pakai baju itu saya Ya, betul. Ya, betul, ya. Dress code, ya itu memang ibu-ibu sukanya begitu sih. Sedikit-sedikit, ayo ke acara kita makan di sana, di Bandar Jakarta, dress code-nya biru ya. Wah, biru semuanya. Nanti kita dress code-nya, ya kalau kemudian bajunya banyak, kalau bajunya warnanya putih semuanya atau hitam semua bagaimana? Ya enggak usah dituruti, enggak wajib kok. Ya, sekaligus menunjukkan bahwa enggak selalu harus kemudian sesuai dengan apa yang mereka mau. Nafsu itu memang nggak harus dituruti, ibu, jangan. Dia pokoknya kalau memang di sana ibu memiliki kemampuan untuk mendakwai, didakwai dengan cara baik. Ya kan nggak semua orang mampu, nggak semua orang suka warnanya. Ya sudahlah, kita begitu ya, seperti itu. Apalagi ada yang ibu-ibu tuh saya lihat pakaiannya tuh hitam semuanya, nggak ada yang warna lain. Ya udah biarin saja, hitam-hitam yang penting jalan gitu loh. Begitu ya. Saya rasa begitu. Ada lagi? Cukup? Kalau tanggapan orang kan nggak usah kita pikirkan. Iya. Iya. Iya, Bu. Kalau saya nggak suka warna itu warna merah menyala. Ya, saya nggak suka. Warna kesukaan saya itu kalau nggak hijau biru. Ya hanya suka saja, nggak kemudian pakaian saya itu hijau sama biru semua. Ya, Bu, silakan. Ya, silakan, Ibu. Hawa nafsu tadi kaitan dengan emosi yang tidak terbendung dalam hal marah. Nah, itu kalau dengan hawa nafsunya, rasanya kita ingin marah, tapi karena kita mencoba kalau kita nafsu keluar kata-kata yang tidak baik, nah itu akhirnya membuat hati kita sakit sekali. Jadi gimana cara menatanya, Ustaz? Padahal nafsu emosi kita gitu yang kita keluarkan, tapi karena kita tahu itu kalau kita keluarkan kata-kata kita akan tidak baik, yaitu solusinya bagaimana, Ustaz? Karena itu berimpact pada hati kita, dada kita jadi sakit.
Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, laisal qawi bisura'ah. Bukanlah orang kuat itu adalah orang yang kuat bergulat. Walakinal qawi man yamliku nafsahu indal ghadabi. Tapi yang disebut orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Pada saat emosi meledak, kemudian kita redam itu karena takut ada beberapa ucapan yang menyakiti, diredam saja, diredam. Ya Allah, ya, saya nggak mau menyakitinya. Kemudian diredam, itu berarti pada tataran yang kuat. Tapi sakit Ustadz, kenapa? Kalau belum, nah makanya kita itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memiliki sifat lapang dada, dan itu tidak terjadi ujuk-ujuk, Ibu. Ya, misalnya contoh, kita tiba-tiba langsung ridho atau apapun terhadap apa yang diperbuat dia, padahal itu nyakitin kita, enggak ujuk-ujuk. Maka perlu tajarrub, perlu melakukannya berulang-ulang. Sekali sakit, wah ini berhasil menahan nafsunya, tapi sakitnya belum termanage misalnya. Besok 2 kali lagi, sakitnya pasti agak berkurang. Kenapa? Karena penderitaan yang berlangsung terus-menerus itu akan menjadi hambar pada waktunya. Jadi, kenapa orang yang nggak punya duit itu sekarang, orang-orang yang nggak punya duit banyak penderitaannya, kok ia bisa ketawa, bisa bercanda? Kenapa? Karena sudah mengalami itu bertahun-tahun. Pada waktu awal-awalnya nggak punya duit, sedih juga. Orang nganggur itu kalau baru nganggur sedih luar biasa, nangis tiap hari. Kalau nganggurnya 1 bulan sudah mulai ketawa. 1 tahun nganggur terus malah nikmat nganggurnya, gitu kan? Seperti itu. Itu latihan tajarrubnya seperti itu. Kita suatu hari sakit, disakiti orang, kita mau emosi kita tahan. Ya sakit betul, hati sakit. Ya, tapi itu nanti akan menjadikan hati kita makin lapang, tahan. Ya, kalau mau melampiaskan itu pas lagi sholat, ngadu sama Allah. Sholat kamarnya dikunci. Ya Allah, gak kuat saya, ya Allah, gak kuat, Masya Allah, dan sebagainya. Nangisnya sama Allah, itu mengurangi sekali. Ya, saya nggak mau tahu ya Allah. Misalnya saking mentok-mentoknya, ya, tunjukkan keadilanmu ya Allah, berikan keadilan kepada dia menyakiti hati saya ya Allah. Saya nggak mau tahu, sambil nangis. Itu bisa mengurangi kesedihan. Ya. Lemparkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian kita simpan sendiri, ya nanti lama-lama kita malah darah tinggi, Bu. Ya, setiap ada persoalan begitu, ya. Saya rasa begitu. Oh, masih ada, Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keimanan manusia ini kan tidak stabil, kadang naik, kadang dan bagaimana cara mengatas pada waktu iman kita turun, Ustaz. Ya. Baik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu tambah dan berkurang. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil maksiat. Tambah dengan ketaatan dan kurang dengan perbuatan maksiat. Kadangkala kita itu memiliki semangat bagus dalam ibadah, kadang-kadang drop, itu yang disebut futur. Kita futur nih, ya, ngaji ya males, males, baca Quran males. Itu manusiawi sebenarnya, manusiawi, ya. Yang keliru itu kalau kemudian kita menikmati rasa males itu, ya, males sekali 2 kali boleh, tapi kalau terus-terusan, nah itu yang bermasalah. Supaya kita kemudian bisa up lagi, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membaca Quran. Membaca Quran itu meminta nasihat Quran. Ketika kita membaca Quran, pelan-pelan saja dihayati. Kalau belum tahu makna artinya, dihayati ritmenya saja, itu sudah nancep dalam hati. Yang pertama. Yang kedua, ingat mati. Ada 2 perkara yang selalu menasihati kita. Yang pertama, ya, yatakallam idza quri'a, dia akan berbicara pada saat dibaca, yaitu Al-Quran. Yang kedua, as-sukutu abadan, dia diam selama-lamanya, yaitu kematian. Jadi ketika kita futur, drop, ya Allah ya Rabbi, ya, kenapa saya futur ya Allah? Bismillah, ya begitu. Itu untuk baca Quran, baca terjemahannya. Kadangkala, Bu, kalau saya itu kadangkala ketika membaca Quran begitu sambil direnungi, kok ini nyindir saya banget ya?
Dari awal nyindir saya banget. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita untuk tambah baik. Ya. Jadi kalau futur itu memang manusiawi. Jangan kemudian merasa bahwa kok saya futur. Handullah itu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia keliling-keliling sambil berkata, "Qad nafaqul handullah, handullah telah menjadi munafik. Handullah telah menjadi munafik." Begitu kata Handullah. Kenapa? Saya itu kalau ngaji sama Rasulullah seakan-akan surga dan neraka terlihat. Tapi ketika pulang ketemu keluarga, itu lupa lagi. Ya ingat dunia lagi kalau ketemu keluarga. Kata Nabi, ya santailah, kan? Pelan-pelan ya kalau ketemu dengan keluargamu kamu ingat itu, ya yang penting nanti ketika ngaji ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang futur itu kendor itu manusiawi, tapi jangan kemudian kita terus-terusan kendor dalam kelemahan iman. Saya rasa begitu ya. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.